Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang masih memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat waktu, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang sangat banyak lainnya. Dan semua apa yang Allah berikan kepada kita, Allah suruh kita gunakanlah itu untuk mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Allah berfirman, wabtaghi fima atakallah, raihlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Raihlah, kejarlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu, menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita. Kejar sesuatu, raih sesuatu. Apa sesuatu itu? Ad-daral akhirah, kampung akhirat. Kejarlah kampung akhirat, menggunakan apa? Dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Karena sesungguhnya ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita, agar kita gunakan sebagai sarana mengejar akhirat, mengejar surga. Dan mengejar surga itu adalah dengan melakukan aneka ragam penghambaan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Salat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman kita sekarang ini, dunia informasi begitu mudah. Sarana informatika di genggaman manusia. Bersama mereka di dalam safar dan hadar. Tidak hanya itu, ditambah dengan sifat manusia yang ingin tahu. Sehingga akhirnya media yang begitu mudah itu semakin mendapatkan tempat di hati manusia. Karena dengan keingintahuan manusia yang sangat-sangat besar, ditambah dengan media informatika yang sangat-sangat mudah, berjodohlah dua hal ini sehingga menjadi
sesuatu yang kita saksikan sekarang apa yang sedang terjadi. Bahkan termasuk diri kita terkadang hanyut ke dalam keingintahuan sehingga sibuk dengan media informatika tersebut, padahal kadang-kadang untuk sesuatu yang kita pun tahu tak ada gunanya. Dengan mudahnya media informatika dan dengan ingin tahunya semua manusia, akhirnya manusia dengarkan. Saking banyak mendengar, yang terjadi adalah sesuatu yang sangat mudah untuk difahami menjadi sulit. Sesuatu yang mudah untuk difahami akhirnya berubah menjadi sulit. Dulu ditanyakan oleh orang kepada orang Arab Badui yang tak pandai tulis baca, tak ada dunia informatika, tak ada sains dan teknologi kepada mereka tentang keberadaan Allah pencipta langit dan bumi, dengan gampangnya mereka bisa menjawab ada. Kenapa engkau bisa tahu adanya pencipta langit dan bumi? Kata mereka, dari efek keberadaannya, tanda-tanda keberadaannya. Kata mereka, adanya kotoran unta itu tandanya ada unta, walau untanya tak terlihat. Suatu saat saya bertemu kotoran unta, saya tak melihat untanya. Takkan saya mengingkari adanya unta karena kotorannya ada. Maka walaupun tak melihat untanya, dengan melihat adanya kotoran unta, saya faham bahwa ada unta, walau mata saya tak menetap kepada unta tersebut. Begitu simpel. Adanya masjid ini pertanda ada yang bangun masjid ini, walaupun seumur-umur kita tak pernah tahu siapa yang bangun masjid ini. Ya atau tidak? Adanya meja di tempat ini pertanda adanya orang yang meletakkan meja di tempat ini, walau kita tidak pernah tahu siapa dia. Tapi pasti ada yang meletakkan karena ada bekas-bekasnya. Begitu simpel untuk mengetahui adanya pencipta, karena jelas ada ciptaannya, berarti ada yang menciptanya. Hal yang sangat mudah seperti itu dengan media informatika sekarang yang begitu lancar bisa membuat manusia sekarang sulit untuk memahami keberadaan Allah. Kan aneh? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia mulai memasukkan logika. Dan logika itu berkumpul di media-media yang ada sekarang, dan dengan kita sering mendengar logika-logika manusia yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis itu masuk ke dalam logika kita, sehingga inilah yang terjadi. Taib. Dengannya anak ingin fokus kepada pembicaraan kita sekarang. Ilmu tentang nama dan sifat Allah sesuatu yang dulu di zaman para sahabat tidak diperdebatkan, bahkan tidak ada protes. Begitu Nabi mengucapkan kepada para sahabat Allah itu murka, tak ada seorang pun di antara mereka yang protes, kok bisa murka ya Rasulullah? Begitu Rasulullah SAW membacakan kepada para sahabat Allah itu mencintai orang yang taubat, mencintai orang yang bersuci, mencintai. Tak ada seorang pun sahabat yang protes, kok Allah punya sifat cinta kayak makhluk?
yang sama ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran dan Rasul menyampaikan kepada para sahabat, Allah di atas arasy. Tak ada sahabat yang protes, tak ada riwayat dari hadis-hadis Nabi SAW bahwa para sahabat protes, kok Allah di atas arasy, kok kayak makhluk. Tak ada yang protes, dengan dalil bahwa tak ada riwayat yang menerangkan kepada kita bahwa para sahabat protes tentang sesuatu yang Allah sebutkan tentang Rasul, tentang sesuatu yang Allah sebutkan tentang Allah, sesuatu yang Rasul sebutkan tentang Allah. Taib, sekarang kenapa terjadi protes? Karena manusia mulai mendengarkan isi logika kepala orang lain. Allah murka, Allah cinta, Allah ridho, tidak ada masalah memahaminya. Allah membalas dendam terhadap orang-orang yang berbuat makar terhadap agama Islam, terhadap umat Islam, tak ada yang sulit untuk memahaminya. Allah melaknat orang kafir, ada sulitnya di mana memahaminya? Hal yang sangat ringan sebenarnya untuk difahami. Ketika hati kita jernih dari akal-akal manusia dan logika-logika berpikir manusia yang mulai dibuat kaedah-kaedah oleh manusia dan terjebak oleh kaedah itu dan masuk ke dalam dunia informatika dan dikonsumsi oleh manusia, manusia akhirnya bingung saking banyak tahu. Cobalah lihat sekarang ini, boleh kita katakan pertengkaran di media sosial tentang keberadaan sifat-sifat Allah dan semacamnya. Apa sih yang membuat Anda bertengkar soal itu? Hal yang jelas Allah menerangkan tentang Ia dan apa yang terjadi tentang Ia dan bagaimana sifat-sifatnya Allah terangkan, kita imani seperti yang Allah terangkan, urusan selesai. Akan tetapi sudah kadang masuk kepada logika manusia sesuatu yang berasal dari logika manusia, sehingga menghalangi dia untuk memahami hal yang sangat mudah untuk difahami. Saya tidak tahu, Anda tidak tahu, apakah antum termasuk orang yang mengikuti pertengkaran di media sosial tentang nama dan tentang sifat-sifat Allah? Anda tidak tahu apakah antum mengikuti atau tidak. Tapi paling tidak antum tahulah terjadi bantahan, lalu dibantah lagi, kemudian dibantah lagi, kemudian apalagi kalau yang mengikuti kolom atau komentar di bawahnya, pertengkaran yang sangat panjang tentang, padahal apabila kita kembali kepada Al-Quranul Karim, maka semuanya terlihat gampang dan terlihat simple. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di pertemuan kita tentang berbicara tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, ana ingin mengajak Anda yang ada di masjid ini dan saudaraku saudariku yang menyaksikan acara dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, sebuah kaedah yang sangat mudah apabila dengannya kita mengerti beginilah cara memahami tentang Allah dengan dalil yang ada di dalam kitabullah, tidak kita buat-buat. Karena akidah ahlu sunnah, kalau sudah bicara masalah gaib, mereka tidak mau pakai logika murni. Mereka hanya mau Al-Quran, hadis, dan logika mereka akan samakan dan selaraskan dengan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Karena masalah gaib itu bukan tempat di mana akal bisa menentukan ya atau tidak. Masalah gaib,
Akal tidak bisa menentukan ya atau tidak. Manusia terkunci dengan berita kalau dalam masalah gaib. Pondasi satu-satunya untuk masalah gaib hanyalah berita. Maka jangan masukkan ke dalam logika kita, dalam akal kita, berita tentang Allah yang datangnya bukan dari Allah. Sehingga akhirnya bingung memahami. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam sesuatu, tidak di luar sesuatu. Pertanyaannya, saudaraku, mana ayat Al-Quran bicara seperti itu? Mana hadis Nabi SAW mengatakan seperti itu tentang Allah? Kalau ada, sami'na wa ata'na. Kalau tidak, berarti bukan dari Allah. Dari siapa? Dari manusia. Logika manusia ketika bicara tentang Allah, datanglah kaidah seperti ini. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Wallahi saya mau mengimannya dengan syarat, ada di dalam Al-Quran, dengan syarat ada di dalam hadis Nabi. Kalau tidak, wallahi tidak mau mengimani sesuatu tentang Allah, berita tentang Allah yang bukan berasal dari Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka, ini enggak ada di dalam Al-Quran, kata mereka ada. Kita tanyakan, yang mana? Asy-Syura ayat 11. Dalil tentang perkataan kami ini, Asy-Syura ayat 11. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11, di bahagian akhirnya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Ini dalil kami untuk apa yang kami katakan. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Kok bisa Anda mengatakan itu? Ya, Allah mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Tak ada sesuatu yang sama dengan Allah tidak sama dengan makhluk. Ada makhluk yang di atas, berarti Allah tidak di atas. Ada makhluk yang di bawah, berarti Allah tidak di bawah. Ada makhluk yang di kanan, berarti Allah tidak di kanan. Ada makhluk yang di kiri, berarti tidak ada, Allah tidak di kiri. Tidak ada makhluk yang di depan, berarti Allah tidak di depan. Ada makhluk yang di belakang, berarti Allah tidak di belakang. Ada makhluk yang di dalam bumi, di dalam alam. Maka itu Allah tidak begitu. Ada makhluk yang di luar bumi, Allah tidak seperti itu. Kita mengatakan bahwa tak begitu. Anda sudah masuk ke dalam logika manusia yang salah. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak antum dan antunna, ma'asyarul muslimin dan muslimat, mari kita pada pagi yang berbahagia ini bagaimana memahami hal yang simpel tentang surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami' al-basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami' al-basir. Ayat ini walaupun sangat pendek, tapi ayat ini kaidah yang sangat penting, yang sangat mudah memahami tentang Allah. Ini kaidah yang sangat penting tentang Allah, yang di dalamnya logika-logika manusia banyak terjerumus dari jalan yang benar. Arti daripada ayat ini, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Menafikan
persamaan antara Allah dan makhluk. Maka ini akidah yang wajib, karena menyamakan Allah dengan makhluk adalah perbuatan kufur, dan itulah dia syirik. Itulah dia syirik. Anda menyamakan antara Allah dengan makhluk. Maka wajib, sekali lagi wajib bagi orang yang ingin berakidah benar, tak boleh sama antara Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir. Tidak hanya sampai di situ, lanjutkan. Allah melihat, Allah mendengar. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah melihat, makhluk juga melihat. Ya, tapi tak sama dengan makhluk. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Ya, mendengar Allah, mendengar makhluk, tapi tak sama bagaimana mendengarnya Allah dan bagaimana mendengarnya makhluk. Simpel kan? Sangat mudah memahami. Tak sama antara Allah dengan makhluk. Allah melihat, namun melihat Allah tak sama dengan melihat makhluk. Allah mendengar, tapi mendengarnya Allah tak sama dengan mendengarnya makhluk. Di mana susahnya memahami ini? Saya ingin mengatakan simpel sekali. Tak sama Allah dengan makhluk. Nafikan semua persamaan antara Allah dengan makhluk. Jangan sampai ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Namun setelah itu hanya sampai di situ, sehingga seluruh yang sebutan, ada sebutan makhluk di situ tak boleh disebut untuk Allah. Enggak. Karena Allah pun yang mengatakan wa huwas samiul basir, dia maha mendengar dan dia mendengar dan dia melihat. Kalimat maha itu kan terjemahan kita aja sebenarnya, terjemahan Indonesia. Ketika sudah berhubungan dengan Allah kita menyebut maha. Kalau kita terjemahkan secara terjemahan teks Arabik langsung kepada bahasa Indonesia, maka terjemahannya dan dia mendengar dan melihat. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Tidak hanya makhluk, yaitu manusia. Tidak hanya makhluk, yaitu manusia. Hewan-hewan juga mendengar, hewan-hewan juga melihat. Coba lihat banyak hewan-hewan yang juga mendengar dan melihat. Apakah sama? Jawabannya tidak. Maka alangkah mudahnya, alangkah simpelnya bahasan ini sebenarnya. Nafikan persamaan antara Allah dengan makhluk, kemudian berbicaralah tentang Allah sesuai dengan apa yang Allah bicarakan tentang dirinya. Selesai. Taib. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sering dalam percaturan bantah membantah, mereka mengatakan kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Di saat apa? Di saat kita berbicara tentang Allah, sesuatu yang memang Allah yang mengatakan tentang dirinya. Contoh, Allah di atas. Allah di atas. Allah yang maha tinggi. Allah yang paling tinggi. Enggak. Kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Makhluk ada yang di atas. Tak begitu. Sebagaimana Allah mengatakan Sami', mendengar, di dalam ayat yang sama, tapi mendengarnya tak sama dengan mendengar makhluk. Basir, Allah melihat, makhluk juga melihat, tapi melihatnya tak sama dengan melihat makhluk. Hal yang sama, Allah di atas, makhluk di atas, tapi berbeda antara di atasnya Allah dengan di atasnya makhluk. Letaknya di mana? Sulitnya ada di mana? Maka
Pada kesempatan yang berbahagia, di pagi yang berbahagia ini, ana ingin mengajak antum untuk melakukan hal seperti ini. Laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang sama dengan Allah. Tak ada sesuatu apapun dari makhluk ini yang sama dengan Allah, tak ada. Di sini keyakinan kita tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluk. Wa huwas samiul basir, dan dia mendengar dan dia melihat. Mendengar dan melihat ini bisa diganti dengan apapun tentang Allah dengan syarat ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Saya ulangi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia mendengar dan melihat. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah mendengar? Ya atau tidak? Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah melihat? Ya atau tidak? Maka mendengar dan melihat ini bisa diganti dalam kaidah ya tentang Allah, bisa diganti dengan apapun dengan syarat Allah berbicara itu tentang dirinya dan Rasul SAW berbicara itu tentang Allah. Dengannya akidah ahlu sunnah selamat dari akal-akalan. Dengannya akidah ahlu sunnah selamat dari mengingkari apa yang Allah katakan, menolak makna yang diinginkan Allah. Kalau tidak percaya silahkan praktekkan. Sulit bagi anda untuk memahami Allah di atas, ganti as-sami al-basir dengan di atas. Tidak ada yang sama Allah, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah dan Allah di atas. Makhluk juga di atas, tak sama dengan makhluk. Allah ridho, tak ada yang sama sesuatu dengan Allah. Makhluk tak ada yang sama dengan Allah dan Allah ridho. Makhluk juga ridho, tak sama ridho Allah dengan ridho makhluk. Allah murka, ya, ada di dalam Al-Quran Allah murka, ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah dan dia murka. Makhluk juga murka, beda antara murka Allah dengan murka makhluk. Allah di atas arasy, ada Allah berbicara bahwa Allah di atas arasy, ada atau tidak? Ada. Pakai kaidah ini, tidak ada yang sama antara sesuatu apapun dengan Allah. Tak ada yang sama makhluk dengan Allah dan Allah di atas arasy. Loh, makhluk juga di atas arasy, berbeda di atas arasnya Allah dengan di atas arasnya makhluk. Allah hidup atau tidak? Hidup atau tidak? Laisa kamitslihi syai' wa huwa hayy, tidak ada yang sama dengan Allah dan Allah itu hidup. Makhluk juga hidup. Hidup Allah berbeda dengan hidup makhluk. Allah punya tangan, begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, iya, lakukan seperti yang tadi. Laisa kamitslihi syai', tak ada yang sama dengan Allah. Allah punya tangan. Loh, makhluk juga punya tangan. Beda antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah punya mata, iya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Allah punya mata. Makhluk juga punya mata loh, banyak makhluk punya mata, beda loh. Beda matanya Allah dengan matanya makhluk. Saya ingin mengatakan simple banget sebenarnya. Sulitnya ada di mana? Sebagaimana anda bisa memahami hidup Allah tak sama dengan hidup makhluk, melihatnya Allah tak sama dengan melihatnya makhluk, mendengarnya Allah tak sama mendengar dengan mendengarnya makhluk. Ada apa engkau sulit memahami cintanya Allah tak sama dengan cintanya makhluk, ridhonya Allah tak sama dengan ridhonya makhluk, bencinya Allah tak sama dengan bencinya makhluk, murkanya Allah tak sama dengan murkanya makhluk, tangannya Allah tak sama dengan tangannya makhluk, di atas arasnya Allah tak sama dengan di atas arasnya makhluk. Sulitnya ada di mana? Kaidah yang sama kok. Allah hidup, makhluk hidup. Kalau hanya sekedar sama nama harus ditolak, berarti kita harus menolak Allah itu hidup. Makhluk juga hidup. Sebagaimana kaidah anda makhluk di atas, Allah nggak boleh di atas. Kaidah yang aneh. Makhluk itu
punya tangan, berarti Allah nggak boleh punya tangan, karena makhluk punya tangan. Ini tangan makhluk. Tak mungkin Allah itu punya jari jemari, punya tangan, kemudian ada tulangnya dibungkus pakai daging, kemudian ada urat yang ada darahnya. Masa Anda menyamakan Allah dengan makhluk? Loh, yang menyamakan Allah dengan makhluk seperti itu siapa? Kita ketika meyakini Allah punya tangan, bukan seperti logika Anda bahwa kita meyakini tangan Allah seperti tangan kita ini. Enggak. Kita mengikuti kaidah yang ada. Tidak ada yang sama sesuatu dengan Allah. Dia mendengar walau tak sama dengan mendengar makhluk. Dia melihat walau tak sama dengan melihatnya makhluk. Tak ada yang sama dengan Allah, dia punya tangan. Tak ada yang sama dengan Allah, dia di atas arasy. Tak ada yang sama dengan Allah, dia tertawa. Begitu yang dikatakan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang sama dengan Allah, dia turun ke langit dunia. Ada sifat turun yang diingkari oleh banyak orang sekarang. Allah turun ke langit dunia. Rasul yang bicara tentang Allah mereka tidak mau terima. Kenapa? Turun. Kok turun? Turun itu sifatnya makhluk. Allah tak sama dengan makhluk, maka Allah tak mungkin turun. Ya akhi, seperti yang tadi saya katakan, tak ada seorang sahabat pun yang protes ketika Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia. Kenapa sekarang menjadi masalah besar yang kayak sulit untuk difahami gitu? Karena sudah masuk kaidah manusia, masuk logika manusia yang bukan lagi syariat. Kalau Allah turun, kosong dong arasy. Loh, kok begitu Anda memahaminya? Iya, saya tidak bisa memahami kalau turun kecuali yang di atas kosong, karena dia sudah turun. Itu kan pemahaman Anda tentang makhluk. Itu kan sesuatu yang Anda tahu tentang makhluk. Kalau makhluk itu turun, di atas tak ada, karena dia sedang turun. Ada apa Anda samakan Allah dengan makhluk? Kalau Allah turun berarti kosong arasy. Begitu yang bisa saya fahami. Yang Anda fahami itu makhluk. Allah tak seperti itu. Sulitnya ada di mana? Kaedahnya ringan, kaedahnya simpel dan jelas. Maka semua yang Allah katakan tentang dia, semua yang Rasulullah SAW katakan tentang Allah, terima semuanya pakai kaedah ini. Laisa kamitslihi syai', dan sebutkan apapun yang Allah sebutkan tentang dirinya, dan sebutkan apapun yang Rasul sebutkan tentang Allah. Dahului dengan laisa kamitslihi syai'. Ketika ahlu sunnah meyakini Allah di atas arasy seperti yang Allah katakan, ketika ahlu sunnah meyakini Allah punya tangan seperti yang Allah katakan, mereka mengatakan kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kita katakan enggak. Demi Allah, di hati anak ini ketika mengucapkan itu tak ada 0, sekian persen pun, 0,0000 tak ada di dalam hati ini ketika Anda meyakini Allah punya tangan, yaitu sama dengan makhluk. Nggak ada. Karena ahlu sunnah adalah kaum yang paling jauh daripada sifat menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Kesyirikan itu hanya dua: Allah engkau samakan dengan makhluk, atau makhluk engkau samakan dengan Allah. Itulah dia syirik, nggak ada yang lain daripada itu. Dan ahlu sunnah kaum yang paling benci dengan kesyirikan. Ketika Anda meyakini Allah punya tangan, makhluk punya tangan, Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak.
Iya, enggak. Mereka katakan iya. Padahal kita yang tahu, akidah kita tidak begitu. Karena makhluk juga punya tangan. Anda meyakini Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Iya, Allah punya tangan, makhluk punya tangan, namun tak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Saya tidak bisa memahami kalimat tangan kecuali tangan seperti tangan makhluk. Enggak loh. Banyak makhluk-makhluk lain yang punya tangan, yang tangannya tak sama dengan tangan manusia. Karena mereka sulit untuk memahami, maka para ulama membuat kaedah penting. Sama penyebutan belum tentu sama hakikat yang sebenarnya. Sama sebutan, nggak ada masalah antara makhluk dengan Allah, sama penyebutan, tapi hakikatnya berbeda. Coba lihat, tak ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Tak ada yang sama sesuatu dengan Allah. Allah mendengar, makhluk sama nggak penyebutan? Sama nggak penyebutan? Berarti Allah tidak menafikan penyamaan penyebutan. Sama penyebutan tidak memastikan samanya sesuatu yang sedang disebut. Sama penyebutan tak memastikan samanya sesuatu yang sedang disebut. Allah melihat, makhluk juga melihat, sama-sama melihat. Samakah penyebutan? Iya. Samakah hakikat sebenarnya? Tidak. Berarti yang dinafikan Allah adalah hakikat yang sebenarnya tak boleh sama, walau sama penyebutan. Sebenarnya simpel, tapi karena manusia sudah jauh, para ulama menyebutkan begini loh cara memahami kaidah ini. Kalau makin lama makin bingung. Kenapa? Anda bingung, sehingga untuk menyelesaikan kebingungan Anda, ulama membuat kaidah yang membuat sebenarnya nggak perlu sampai ke situ. Dulu orang tidak menyebut sama penyebutan, tidak mesti harus sama hakikat. Nggak perlu, cukup laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ketika kita mengikuti diskusi atau penyampaian para ahli ilmu tentang masalah ini, rumit. Kalau kita tidak serius konsentrasi mendengarkan, kok kayak nggak paham kita apa yang mereka sampaikan gitu. Saya sampai berpikir, serumit inikah memahami tentang Allah? Ternyata jawabannya adalah manusia sudah terlalu mengedepankan akal, sehingga ulama menyerangnya dengan akal juga, supaya menundukkan akal mereka agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Manusianya yang sudah kadang mengikuti akal, logika, dan logika mereka sudah jauh dari Al-Quran dan Hadis. Untuk dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadis, para ulama mengejar mereka dengan logika juga, agar logika mereka kalah dengan logika yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang terjadi. Tak sama antara Allah dengan makhluk. Tak sama antara Allah dengan makhluk, dan Allah tidak berjisim. Allah tidak berjisim. Pertanyaan saya adalah, Allah tidak berjisim ada di dalam Al-Quran? Ada di dalam hadis? Tidak. Jangan letakkan di sini. Jangan letakkan di sini. Letakkan di sini hanya apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Anda telah mendatangkan sesuatu akidah baru tentang Allah yang Allah tidak katakan. Anda telah mendatangkan sebuah kaidah baru tentang Allah yang Rasul tidak pernah berbicara. Di sana terbukti bahwa ini bukan dari Al-Quran dan Sunnah, karena tidak ada ayatnya yang mengatakan Allah tidak berjisim.
Ada hadisnya Rasul mengatakan Allah tidak berjisim. Dari mana kalimat ini Anda datangkan? Dari logika. Makanya kita katakan tadi laisa kamitslihi syai'un dan wa huwas samiul basir. Silahkan ganti dengan apapun wa huwas samiul basir dengan syarat gantinya sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang ada di dalam hadis. Selamat. Allah balas dendam ada di dalam Al-Quran. Azizun dzuntiqam, Allah balas dendam ada di dalam Al-Quran. Ada, nggak ada masalah. Laisa kamitslihi syai', dan dia balas dendam kepada musuh-musuhnya, nggak ada masalah. Allah membuat makar ada di dalam Al-Quran, ada atau tidak? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, nggak ada masalah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah, dan dia membuat makar untuk orang-orang yang membuat makar, nggak ada masalah. Letakkan. Kenapa? Ada di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Allah tabaraka wa taala punya jari jemari. Ada di dalam hadis? Ada, nas tegas. Maka tak masalah, letakkan laisa kamitslihi syai', dan dia punya jari jemari. Loh, makhluk punya jari jemari, tak sama jari jemari Allah dengan makhluk. Di situ nampak nanti laisa kamitslihi syai', dan dia tidak berjisim. Oke, mana ayat Al-Quran Allah tidak berjisim? Mana hadis Nabi Allah tidak berjisim? Tak ada, campakkan. Kenapa? Allah tidak bicara itu tentang dia, dan Rasul tidak bicara itu tentang Allah. Kenapa Anda bicara tentang Allah, sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak ada di dalam hadis? Sudah kita katakan tadi, bab gaib dan Allah gaib, kita harus ada kabarnya, harus ada berita. Kalau tidak, kita tidak bisa bicara. Jangan bicara kalau tak ada kabarnya dari Allah dan kabarnya dari Rasulullah SAW. Jangan bicara, ini masalah gaib. Tapi itu logika saya memahami, itu logika Anda, bisa benar bisa salah. Di antara banyak manusia di zaman sekarang ini, dari awal-awal bicara Allah sudah dia buat kaedah Allah tidak berjisim. Kaedah Allah tidak berjisim. Seolah-olah Allah tidak berjisim sudah setaraf dengan qul huwallahu ahad. Akhirnya apapun yang tangan disebut Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, mereka tak mau terima. Enggak. Kenapa? Saya sudah punya kaidah penting, Allah tidak berjisim. Kok gitu sih? Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis dijadikan kaidah untuk menolak sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis dijadikan kaidah untuk menolak sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya laha min dhalalah, alangkah sesatnya akidah yang seperti ini. Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis dijadikan kaidah untuk menolak sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Mughalatat akliyah, sesuatu yang runyam yang ada di dalam otak membuat mereka menolak Al-Quran dan hadis karena kerunyaman yang ada di dalam otak itu. Maka jangan jadikan akidah Anda kecuali sesuatu yang ada di dalam keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis. Itu kaidah penting, apalagi yang berhubungan dengan Allah. Di dalam hadis Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat
orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Ada hadisnya, hadis Sahih Bukhari. Hadis berarti sudah ada keterangan dari Nabi SAW, Allah membentangkan. Bahkan ada di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Oke, ada di dalam Al-Quran, sudah nggak ada masalah. Pakai kaidah Asy-Syura ayat 11 tadi, laisa kamitslihi syai'un, dan Allah tangannya terbentang. Selesai. Loh, tangan makhluk terbentang, tak sama terbentangnya tangan Allah dengan tangan makhluk. Loh, Allah punya tangan, makhluk punya tangan, tak sama tangannya Allah dengan tangan makhluk. Sebagaimana Anda bisa memahami tak sama melihatnya Allah dengan melihat makhluk, tak sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk, tak sama hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk, tak sama sayangnya Allah dengan sayangnya makhluk, tak sama zat Allah dengan zat makhluk. Anda bisa memahami? Ya, sama. Tak sama, hal yang sama, tak sama tangan Allah dengan tangan makhluk, tak sama mata Allah dengan mata makhluk, tak sama jari jemari Allah dengan jari jemari makhluk, tak sama murka Allah dengan murka makhluk, tak sama di atas arasnya Allah dengan di atasnya makhluk, di atas arasnya makhluk, tak sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk, tak sama datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Jangan ingkari, nafikan persamaan dan tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang disebutkan Rasul tentang Allah. Selesai urusan. Hai Anda yang tidak mau meyakini Allah di atas arasy, bagaimana Anda akan menjawab nanti ketika Allah meminta Anda untuk mempertanggungjawabkan akidah itu? Saya yang mengatakan saya di atas aras, kenapa Anda menolaknya? Cobalah. Yang mengatakan Allah di atas aras bukan kita, Allah. Kalau bukan Allah yang mengatakan, kita tak berani mengatakan itu. Bagaimana nanti Anda bertemu dengan Allah ketika Allah meminta pertanggungjawaban ini kepada dirimu? Allah yang mengatakan dia di atas aras, kenapa Anda tolak? Apakah Anda menolaknya dengan mengatakan guru saya mengatakan seperti ini, akal saya mengatakan seperti ini, ada kaedah yang kami buat dulu tak ada dalam Al-Quran mengatakan seperti ini? Apakah dengan itu akan ada tolak ayat-ayat Allah tentang Allah? Akhir daripada apa yang terjadi daripada akal-akal yang keliru adalah, ini dia ayat Al-Qur'annya, tapi tak boleh difahami seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. La ilaha illallah. Ini dia hadisnya, hadis Nabi SAW, tapi tak boleh difahami seperti yang dikatakan Nabi. Lalu seperti yang dikatakan siapa? Wallahi ini kita dengar. Kalau bukan kita dengar, kita gak berani mengatakannya. Salah seorang di antara mereka membawakan hadis Nabi, hadis jariyah, di mana Allah, dan jawabannya Allah di langit. Lalu mereka mengatakan hadis ini sahih, benar, riwayat Imam Muslim. Tahu lagi riwayat Imam Muslim, tapi tak boleh difahami seperti yang ada di dalam hadis itu. La ilaha illallah. Ya, hadisnya benar, tapi tak boleh difahami seperti itu. Jadi petunjuk ada di dalam sesuatu yang bukan di dalam Al-Quran, petunjuk ada di dalam sesuatu yang bukan ada di dalam hadis. Memahami Al-Quran dan hadis seperti yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, seperti yang dalam adalah kesalahan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas aras beristiwa, bukankah itu ada di dalam Al-Quran? Mereka mengatakan, siapa yang meyakini Allah di atas aras beristiwa sesat. Loh, kok bisa begitu? Yang mengatakan Allah beristiwa di atas aras itu bukan kita, Allah. Kok bisa Anda sampai kepada titik orang yang meyakini Allah di atas aras itu orang sesat? Kenapa? Karena dia sudah meyakini Allah kayak makhluk.
Orang yang meyakini Allah punya tangan sesat. Kenapa? Mujassimah, sudah meyakini Allah punya jisim. Subhanallah, yang mengatakan Allah punya tangan itu Allah kok. Kalau Anda meyakini seperti yang Allah katakan, Anda menyamakan Allah dengan makhluk, sementara Allah mengatakan Allah tak sama dengan makhluk. Mulai itu muter-muter otaknya di situ. Taib, Allah hidup? Iya. Makhluk hidup? Iya. Nafikan. Nafikan Allah hidup. Sampaikan Allah tak hidup. Kenapa? Makhluk juga hidup. Tak boleh sama antara Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Berarti Allah tak hidup karena makhluk itu hidup. Cobalah kalau berani, omongkan. Kenapa hanya beraninya di pada Ar-Rahmanu ala arsyistawa? Kenapa beraninya hanya tangan Allah? Cobalah. Nafikan Allah hidup. Makhluk ada? Ada nggak makhluk? Allah ada? Nafikan Allah ada, karena makhluk juga ada. Karena makhluk ada, maka Allah tak ada, karena Allah tak sama dengan makhluk. Jadi Allah tak ada dong. Ya, antara ada dan tiada. Lebih parah lagi menyamakan Allah dengan hantu. Ini dia saudaraku. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kaidah penting yang simple, yang mudah memahami tentang Allah. Jadi apapun yang sampai kepada kita tentang Allah yang hadisnya sahih, ada di dalam Al-Quran dan ada dalam hadis yang sahih, pakai kaidah ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa, lanjutkan di dalam Al-Quran, wa huwas samiul basir, wa huwal alimul khabir, wa huwal aliyul hakim, wa huwal ghafurur rahim. Lanjutkan semuanya, apapun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia punya tangan, dan dia punya kaki, dan dia punya mata, dan dia punya turun ke langit dunia, dan dia datang untuk menghisap pada hari akhir, karena itu yang ada di dalam Al-Quran. Dan ia membenci, dan dia mencintai, dan dia murka, dan dia melaknat, dan dia membuat makar untuk orang yang membuat makar, dan dia membuat tipu daya untuk orang yang membuat tipu daya. Ada di dalam Al-Quran. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Lanjutkan, silahkan. Dengan syarat ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, dan nafikan persamaan antara Allah dengan makhluk. Disebabkan Anda tidak menafikan persamaan, akhirnya banyak yang Anda bantah. Coba nafikan persamaan, sebut saja tapi nafikan persamaan. Sama penyebutan tidak menuntut samanya hakikat sesuatu. Sama penyebutan tidak menuntut samanya hakikat sesuatu. Kita punya mata? Punya. Ayam punya mata? Sama antara mata kita dengan mata ayam? Tak sama. Udang punya mata? Kail punya mata? Tak sama dengan mata. Kita punya kaki? Tawon punya kaki, ulat kaki 1000 punya kaki, sama nggak kaki-kaki itu? Beda. Sama-sama kaki, tapi tak mesti sama realitanya. Meja punya kaki, jerapah punya kaki, sama kan? Nggak sama. Lalu antara makhluk dengan makhluk saja sama penyebutan, tak sama hakikat. Kenapa Anda tidak bisa memahami sama penyebutan antara Allah dengan makhluk, hakikatnya beda? Kenapa tidak bisa difahami? Apa yang sulit? Manusia turun, burung turun, sama nggak turunnya manusia dengan turunnya burung? Sama. Manusia turun, burung turun, sama nggak turunnya manusia dengan turunnya burung? Sama. Manusia turun, burung turun, sama nggak turunnya manusia dengan turunnya burung? Sama. Manusia turun, burung turun, sama nggak turunnya manusia dengan turunnya burung? Sama. Manusia turun, burung turun, sama nggak turunnya manusia dengan turunnya burung?
Hujan turun, sama nggak turunnya burung dengan turunnya hujan? Sama-sama turun. Beda zat, beda kaifiat. Ya atau tidak? Sama-sama turun. Lalu kenapa Anda memaksa kalau kita meyakini Allah turun berarti sama dengan makhluk? Enggak sama. Sama penyebutan saja, hakikatnya nggak sama. Apa yang sulit? Memahami Allah turun. Antara makhluk dengan makhluk saja, kalimat turunnya sama, cara turunnya berbeda-beda, kaifiat turunnya berbeda-beda. Turunnya orang langsing dengan turun orang gendut aja beda. Sama-sama manusia. Yang sudah gendut dan sudah tua pelan-pelan turunnya, ya kan? Yang langsing dan berotot, turunnya sampai di bawah udah. Dia hanya butuh 3 menit sampai di bawah. Orang yang sudah tua atau gendut, terlalu gendut, butuh 30 menit baru sampai ke bawah. Sama-sama turun, cara turunnya pun beda-beda. Itu sama-sama manusia. Sama larinya antum dengan larinya orang yang atlet pacu lari, sama. Maka jangan hanya penyebutan sama lalu kemudian Anda nafikan antara Allah dengan makhluk. Anda nafikan semua penyebutan yang sama. Allah pun menyamakan penyebutan As-Sami' Al-Basir. Manusia pun Sami'. Allah yang mengatakan manusia Sami'. Manusia pun Basir. Allah yang menyebut manusia Basir. Dan Allah juga menyebut dirinya Sami' dan dirinya Basir. Berarti sama penyebutan. Ini dia kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kaidah penting tentang Allah yang mudah sebenarnya, namun akhirnya karena masuk logika menjadi sulit. Mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ini semakin jelas di tengah kaum muslimin bahwa jangan dinafikan, jangan ditolak apapun yang Allah katakan tentang dirinya, jangan dinafikan, jangan diingkari dan ditolak apapun yang Rasulullah katakan tentang Allah, karena Anda meyakini kalau saya yakini itu berarti saya menyamakan antara Allah dengan makhluk. Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Maka yakini seperti yang Allah katakan, yakini seperti yang Rasul katakan tentang Allah, tambah laisa kamitslihi syai', urusan selesai. Dan di akhirat aman. Kenapa Anda meyakini bahwa aku di atas arasy? Jawabannya gampang. Engkau yang mengatakan di dalam Al-Quran engkau di atas arasy. Kenapa Anda meyakini saya punya tangan? Karena engkau yang mengatakan di dalam Al-Quran, ya Rabbku, wahai engkau punya tangan. Berarti engkau samakan aku dengan makhluk? Enggak, karena engkau juga yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Engkau juga yang mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Selesai, simple, mudah, tak ada yang sulit. Dengan syarat jangan masuk logika-logika manusia, jangan masuk kaidah-kaidah manusia. Ketika sudah masuk logika manusia, sudah masuk kaidah manusia, maka mulai runyam cara berpikir, runyam akidah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti ini kita tidak menolak satu huruf pun yang ada di dalam Al-Quran. Kita tidak mengingkari satu huruf pun yang dikatakan Allah tentang dia, yang dikatakan Rasul tentang Allah. Subhanallah. Ada yang lebih terang daripada ini? Nggak ada. Akidah yang mengambil seluruh apa yang Allah katakan dan seluruh yang Rasul katakan. Tak ada satupun yang mereka tolak dan tak ada satupun yang mereka ingkari. Kalau Anda tidak memahaminya, jangan ayat Al-Quran yang ditolak, tapi cobalah cari orang yang bisa membuat Anda bisa faham. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak terlalu mengedepankan logika berfikir dan tidak menjadikan perkataan manusia sebagai kaidah untuk menilai Al-Quran dan hadis.
tapi jadikan Al-Quran dan hadis sebagai kaidah untuk menilai cara berfikir manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.